Kisruh dualisme kepemimpinan Kadin. Sampai hari ini sudah ada titik terang, yaitu yang ramai di medsos bahwa Pak Bahlil mempertemukan kedua kubu. Saya bilang ketua kubu karena memang ada dua kubu di Kadin. Di mana kita belum tahu apa yang mereka perbincangkan dan apa keputusan yang sudah diambil oleh kedua belah pihak. Tapi untuk membahas hal itu bersama saya saat ini, yang paling saya kagumi tapi saya susah sekali ketemu sama beliau, Prof. Dhani Suara. Apa kabar, Prof? Baik, kabar juga. Sehat ya, Prof? Sehat. Walaupun agak pusing mikirin Kadin. Iya. Tapi bicara Kadin nih, Prof. Kemarin itu kan ramai di medsos bahwa sebenarnya udah ada pertemuan baik ya, kita katakan pertemuan baik karena berlangsung damai. Iya. Nggak ngontong-ngontokan kayak yang sebelumnya. Iya. Nah itu tanpa membuang waktu banyak, mungkin Prof bisa ngejelasin apa yang dibicarakan sama kedua belah kubu ini. Ya, terima kasih. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa terjadi tanda kutip prahara lah di Kadin ya, dan itu akibat terjadinya Munaslup. Jadi Munaslup ini intinya sebenarnya meminta pertanggungjawaban dari Dewan Pengurus terhadap pelanggaran prinsip atau bidang keuangan atau memang organisasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dan ini semua ada di ketentuan anggaran dasar. Jadi sebenarnya namanya Munaslup ya hanya minta pertanggungjawaban 3 hal itu. Terus kemudian tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya karena harusnya sebelum diadakannya Munaslup harusnya ada terkait dengan pemberitahuan atau somasi lah. Harusnya ada somasi 1 30 hari, kemudian somasi 2 30 hari, baru setelah itu diadakan diadakan Munaslup. Dan permintaan diadakannya Munaslup ini tentunya harus persetujuan terlebih dahulu pleno daripada yang meminta. Misalnya yang meminta adalah Kadin Provinsi. Ya Kadin Provinsinya harus pleno dulu, disetujui baru. Kemudian juga kalau misalnya anggota luar biasanya asosiasi misalnya, mereka juga harus pleno terlebih dahulu. Jadi ada persyaratan-persyaratan. Nah ini yang tidak dilakukan. Sehingga mengakibatkan akhirnya yang satu bilang bahwa itu ilegal, yang satunya bilang itu adalah legal. Dan tentunya kalau saya berusaha komit untuk tegak lurus kepada aturan aja. Maksudnya adalah anggaran dasar dan dalam hal ini anggaran dasar. Memang Kadin ini berbeda dengan organisasi pada umumnya. Karena dasarnya adalah Undang-Undang 1 tahun 87. Nah, kemudian untuk peraturan pelaksanaannya ada anggaran dasar. Dan anggaran dasar ini dikeluarkan dengan Kepres, keputusan Presiden. Nah, kemudian setelahnya di bawahnya lagi itu ada PO, peraturan organisasi. Sehingga dalam beberapa waktu yang lalu juga bahkan Prof. Jimli Asidiki menyatakan bahwa Kadin ini adalah lembaga negara. Lembaga negara yang yang tentunya menjalankan tugasnya secara mandiri, tapi tetap dia masuk dalam ketentuan anggaran dasar kan itu didirikan berdasarkan undang-undang. Ini penjelasan dari beliau. Prof, kalau kita bicara masalah hukum itu nggak jauh-jauh kalau kita bicara anggaran dasar dan peraturan organisasi dalam hal ini. Kan nggak mungkin kedua belah pihak nggak tahu harus fatsun ke ADART kan, Prof. Nah, kenapa bisa sampai seperti ini gitu, Prof? Kan dan ini ada unsur masuk ke unsur Kadin berpolitik kah atau Kadin ditunggangi kah, kan seperti itu nih yang beredar, atau berebut kekuasaan. Itu kalau menurut Prof apa sih ujung pangkal dari persoalan ini? Kalau spekulasinya sih bisa macam-macam, tapi sebetulnya saya kemarin mendengarkan Pak Menteri Bahlil, dia bilang bahwa masing-masing dua-duanya orang baik dan mereka bersahabat, cuman tukang gorengnya banyak.
Nah, tanda kutip tukang gorengnya ini siapa? Apakah teman-teman ataukah ada unsur yang tadi dikatakan misalnya politik? Politik. Itu yang kita belum clear dan nggak tahu. Tapi memang dua-duanya sih orangnya baik, profesional, dan setahu saya mereka orang-orang yang bertanggung jawab dan berintegritas. Tapi kok sampai ini terjadi, gitu ya? Kok mau menyelenggarakan Munaslup aja diam-diam, kemudian tiba-tiba dibuat, kemudian terlalu banyak keanehan buat saya juga. Dan sebetulnya saya kan berorganisasi di Kadin juga udah cukup lama lah. Sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Jakarta aja 17 tahun. Demikian pula saya tahu persis bahwa yang namanya Dewan Pertimbangan itu justru mengawal konstitusi, dalam arti tidak boleh pengurus maupun juga yang lainnya, misalnya dewan-dewan lainnya itu melanggar ketentuan anggaran dasar. Harusnya kita paham betul, karena dijaga selama ini begitu ketatnya. Kok tiba-tiba bukan hanya satu pasal atau satu ayat yang dilanggar, tapi begitu banyak. Jadi sepertinya ada apa ini? Munaslup Semuanya. ini. Ya, dalam Munaslup ini kok buru-buru. Itu kan terjadi Munaslup kemarin tanggal 14 September, tapi kok kita nggak ada yang tahu. Dan Prof, kalau nggak salah dan teman-teman sudah mencari membentuk tim pencari fakta ya, Prof, investigasi. Iya, jadi investigasinya sih memang awalnya tentunya dari bidang organisasi dulu. Organisasi melihat, kemudian melihat satu persatu para pelakunya, karena sebetulnya ini kan pelanggaran terhadap anggaran dasar. Terus selain itu juga dari sisi hukumnya. Nah, sisi hukumnya karena kita lihat juga unsurnya udah terlalu banyak, bukan hanya perdata tapi ada pidana juga, sehingga kita menunjuk kuasa hukum. Kuasa hukumnya kita tunjuk Pak Hamdan Zulfa dan juga Denny Kailimang. Jadi kita cukup serius karena kita tahu kita negara hukum, kita mau menjalankan tugas-tugas kita di Kadin dengan sebaik-baiknya, tentunya berlandaskan aturan hukum yang ada. Tapi Prof, kalau boleh sedikit bocoran, apa yang hasil dari pertemuan yang dipertemukan oleh Pak Bahlil? Jadi juru damainya itu Pak Bahlil ya? Pak Bahlil, ya. Jadi apa clue-nya Prof, untuk masyarakatnya supaya Iya. ribut terus gitu. Betul. Jadi kita sebenarnya nggak ingin ribut juga. Saya yakin bahwa namanya pengusaha itu satu musuh udah kebanyakan, 1000 teman terlalu sedikit. Jadi nggak ada gunanya sebenarnya cari musuh. Terus kemudian juga tentunya semua mau baik-baik saja. Tapi memang Kadin ini kan satu organisasi yang memiliki jaringan di seluruh dunia juga, Chamber of Commerce, kemudian juga masuk sampai ke provinsi, sampai dengan ke daerah tingkat 2. Terus kemudian membawahi juga begitu banyak anggota-anggota luar biasa, asosiasi dan asosiasi perusahaan dan pengusaha yang jumlahnya lebih dari 200. Jadi memang banyak sekali. Sehingga kalau kita bicara Indonesia Emas 2045, salah satu kuncinya adalah di Kadin. Bahwa Kadin ini yang sedang menyusun white paper untuk diserahkan kepada Pak Presiden terpilih, tentunya memiliki posisi yang sangat strategis agar semuanya bisa terjadi dengan bisa berlangsung dengan baik sesuai harapan. Contohnya misalnya dikatakan berdasarkan kajian bahwa Indonesia Emas bisa tercapai kalau pertumbuhan kita 8%. Which is sebenarnya kalau normal aja nggak mungkin kayak 8%. Paling 4%, 5%, walaupun 8% pernah terjadi dulu di eranya Pak Harto. Tapi ini mungkin kalau kita ada syaratnya. Nah, ini yang sedang kita persiapkan, yang kita sebut sebagai white paper. Jadi Kadin ini justru lagi bekerja keras. Siapapun presidennya sebetulnya kita sudah persiapkan dari sebelumnya. Kita akan menyiapkan white paper semacam kayak rencana jangka menengah dan panjang, tapi tentunya ada hal-hal yang usulan-usulan yang kita akan sampaikan. Ya, mudah-mudahan dengan demikian maka semuanya bisa tercapai. Ini masih diproses dan sudah sampai di ujung nih, mau final, tinggal diserahkan aja. Atau persoalannya ada di white paper itu kali, Prof. Bisa jadi, kita nggak tahu. Usulan Kadin ada ini dan ada sedikit menggelitik satu kelompok dagang atau apa gitu kan? Bisa aja. Kalau penyebabnya bisa macam-macam ya. Pastikan Indonesia sejahtera juga mungkin nggak semuanya happy juga.
ada mungkin orang yang nggak happy. Ya kalau saya nggak tahu juga. Tapi sebetulnya kita menyiapkan white paper itu dengan penuh etikat baik sebenarnya. Jadi kita mau etikat baik, kita mau memikirkan bangsa dan negara, makanya kita mau menyerahkan hal tersebut, hasil kajian yang tentunya bisa dipertanggungjawabkan. Karena kita juga udah bolak-balik tuh, diskusi, kajian, bahkan kepada masyarakat dunia usaha juga kita terbuka menerima masukan-masukan. Itu yang saya sayangkan. Akhirnya kita harus ngerem mendadak untuk memprioritaskan hal ini, karena ini kan terkait dengan legal standing khususnya. Jadi hasil investigasi Prof dan teman-teman di bidang organisasi dan mungkin hukum dan HAM itu apakah nanti akan berhenti Prof dengan adanya perdamaian ini? Kan kita bilang belum terjadi ya perdamaian, masih wacana, dan ada mungkin beberapa catatan dari kedua belah kubu, entah apapun itu kita nggak tahu, hanya mereka, dan mungkin Prof ada sedikit bocoran tadi. Itu menurut pandangan Prof bagaimana? Ya, yang pertama saya menyambut baik sebetulnya dengan adanya satu solusi yang dibina oleh justru kedua pimpinan tersebut, Pak Arsyad Rashid dan juga Pak Anindya. Pasti hal-hal yang sangat positif sekali. Kalau poin-poinnya sih sifatnya itu kan memang umum, tergantung nanti ke bawahnya seperti apa. Dan memang poin-poin yang sudah disepakati itu bisa memang akhirnya menyelesaikan permasalahan kalau kedua belah pihak memiliki etikat baik. Karena kan poin detailnya belum tahu. Ya, misalnya dikatakan bahwa akan segera dilakukan munas misalnya. Nah, munas ini kemudian panitianya siapa? Terus kalau mau dibilang misalnya munas yang dipercepat, waktunya kapan? Karena di anggaran dasar juga kalau misalnya mau dipercepat, paling cepat juga 2 bulan sebelum berakhir. Gitu, sehingga kan ini anggaran dasar nggak membuka ruang juga. Tapi tentunya sepanjang semuanya bisa dijalankan dengan etikat baik, kemudian unsur kehati-hatian juga masih dipikirkan, kemudian juga bahwa segala hal yang dilakukan adalah demi kebaikan dari keadilan dan juga masyarakat dunia usaha dan masyarakat pada umumnya, pasti bisa beres sih. Tapi apa kalau misalnya anggaran di klausul dalam anggaran dasar itu tidak tercantum hal itu, misalnya kalaupun munas dipercepat itu 2 bulan sebelum masa berakhir, artinya ada cacat hukum dong kalau misalnya dipaksakan untuk dalam waktu dekat ini gitu. Betul, karena merubah anggaran dasar itu kan melalui Munasus ya. Munasus. Terus kemudian Munasus itu kalau dirubah juga harus ada kepresnya. Kalau perubahan Dewan Pengurus memang Munaslup. Jadi ada yang orang membedakannya bingung antara Munasus dan Munaslup. Nah, sehingga memang ini hal yang tentunya harus diperbaiki. Kecuali memang dengan alasan misalnya Pak Arsyad misalnya diberikan kesempatan atau tugas lain yang sifatnya kenegaraan tentunya harus diprioritaskan, maka bisa aja dengan diberikannya tugas baru kepada ketua umum, maka disepakati untuk dipercepat. Itu masih memungkinkan. Tapi Prof, kalau seandainya itu terjadi, apakah itu tidak akan menjadi presiden buruk ke depannya? Bahwa ada jurisprudensi, kita katakan karena kita orang hukum, Prof orang hukum, jurisprudensi bahwa bisa kok nanti kepemimpinan berikutnya ada goreng-goreng lagi. Betul. Kemarin ada kok ini kan artinya nafasnya organisasi itu sudah dirusak kan Prof? Iya. Memang ini juga terkait dengan seperti itu. Jadi pernah pada masa yang lalu Pak MS Hidayat, Ketua Umum Kadin Indonesia, diminta menjadi menteri, kemudian munasnya dipercepat. Tapi 2 tahun atau? Saya lupa kan, berapa bulan, tapi memang kalau ini kan masih sekitar 2 tahun lagi ya, 2 tahun lagi. Jadi ya kita harus berkhidmat juga. Makanya kita menunggu dulu kira-kira apakah ada permasalahan dalam menjalankan poin-poin kesepakatan tersebut atau bagaimana. Karena saya juga nggak mau berandai-andai, tapi aturannya sih saya tahu persis seperti itu. Memang artinya agak sulit ya, harus disiasati seperti apa gitu. Kalau yang saya tahu Prof adalah
sosok yang bisa diterima oleh siapapun, termasuk Pak Anindya kan juga teman Prof juga. Apa Prof nggak bisa persuasif sebagai teman untuk menyatakan jangan melanggar aturan, nanti ada kerikil di sepatumu atau bagaimana gitu. Iya, iya. Apa Prof udah pernah ingetin as a friend? Kalau secara langsung sih belum dan nggak saya lakukan karena saya fokuskan ibaratnya begini. Kalau pada saat itu kejadiannya kan tiba-tiba kita kaget, kemudian tiba-tiba Kadin dikuasai, tentunya kan seperti rumah kita diambil orang, kan kita pasti langkah pertamanya adalah kita positioning dulu nih, Iya. apa yang terjadi, kan seperti itu. Dan ini kejadian kan baru, mungkin berapa, 10 hari apa 14 hari saya lupa ya. Tapi intinya sebetulnya buat kita sih, kita semua bersahabat, kita berteman baik, cuman kok bisa melakukan itu. Justru itu yang kita surprise-nya. Kenapa? Nah, mudah-mudahan saya sih berharap bahwa solusi yang sudah disepakati di depan Pak Menteri Bahlil tentunya adalah kesepakatan yang betul-betul dilandasi dengan etikat baik. Apa nggak bisa sabar sebentar gitu, Prof? Kan 2 tahun waktu yang sebentar dengan masing-masing punya kesibukan, ya kan? Iya, Terus mengantarkan Kadin ini ke proses yang normal dan menjadi kepengurusan yang legitimate nantinya kan, gitu, Prof. Iya, itu idealnya mau seperti itu. Itu juga yang saya pertanyakan, kenapa sih Jadi itu harus buru-buru dan kenapa sih aturan anggaran dasar ditabrak? Padahal kan sebetulnya bisa. Kalau mau minta pertanggungjawaban dari Dewan Pengurus, kok nggak diundang? Karena kalau Dewan Pengurus kan termasuk saya juga, karena saya wakil ketua umum posisinya di situ. Harusnya kan diundang, kita nggak diundang, otomatis agenda utamanya untuk meminta pertanggungjawaban terhadap terjadinya pelanggaran prinsip anggaran dasar itu tidak terjadi. Tapi penggantian dilakukan. Itu. Dan ini berimbas nggak, Prof, ke ketua umum di daerah semuanya? Pasti, karena akhirnya terjadi perpecahan juga kan. Jadi dualisme juga di daerah? Bukan dualisme, jadi ada yang pro dan ada yang kontra. Jadi pada saat tanggal 14 lakukan Munaslup, tanggal 15-nya itu kan langsung 21 ketua umum Kadin Provinsi langsung menghadap dan menyatakan menolak Munaslup. Sementara Munaslup yang itu dilaksanakan juga ada dukungan dari beberapa provinsi. Hanya dukungannya kok dua-duanya menyatakan suara mayoritas. Kan harusnya kan 50% plus, lebih dari 50%. Sementara 21 ketua umum tuh ke Kadin menyatakan menolak. Berarti kan kalau 35 dikurangi 21 hanya sisa 14. Kalau 14 kan bukan mayoritas suaranya. Artinya Munaslupnya tidak berjalan dengan sesuai dengan ketentuan. Nah, itu yang terjadi. Dan makanya kita juga mengambil langkah hukum, kita menunjuk kuasa hukum, tujuannya adalah itu. Supaya di kemudian hari nggak terjadi kekacauan. Karena pernah terjadi misalnya di tahun 2024, kejadian seperti itu, dipaksakan dan tidak dan dijalankan terus. Itu kan sesuatu ya jurisprudensi yang nggak bagus. Ya. Di kemudian dan hari. Ini hampir terulang lagi, Prof. Iya. Dan jangan ada dendam lama, Prof, enggak ya? Itu saya nggak tahu. Nggak tahu. Soalnya udah berubah tuh kantornya yang di jalan di Kuningan ya kalau nggak salah. Iya. Betul. Tapi kita berdoa untuk Kadin supaya karena Kadin juga penentu ekonomi bangsa ini. Iya, pasti. Dan apa harapan Prof untuk kedua belah pihak? Walaupun Prof sekarang ini ada di tim investigasi ya. Apa harapan Prof? Ya, harapannya bahwa permasalahan ini bisa segera diselesaikan dengan baik dan kita tegak lurus kepada aturan yang ada. Jadi aturan itu jangan dilanggar. Kalau buat saya itu prinsip. Karena bagaimanapun. Karena Prof kan orang hukum. Iya dong. Muka saya taruh di mana kalau misalnya kita juga sama-sama melakukan pelanggaran hukum. Jadi buat saya itu hal prinsip. Kalaupun misalnya aturannya nggak sesuai, ya kenapa nggak aturannya dirubah dulu? Dalam Munasus misalnya. Kalau Munasusnya setuju ya silakan dirubah. Baru kita jalankan dengan baik. Tapi Prof, apakah ada kemungkinan pasal yang tadi Prof bilang bahwa di anggaran dasar juga ada, kalau misalnya Munaslup itu pun 2 bulan sebelum masa lengser kan gitu Prof, lengser atau ya, harus diberikan kesempatan paling tidak.
apakah dimungkinkan Prof kalau seandainya dirubah jadi mengikuti sekarang misalnya 2 tahun atau 3 tahun kepemimpinan, atau dimungkinkan nggak? Ya, kalau bicara Artinya anggaran dasar, ada yang dilanggar dong. ya bicara anggaran dasar kan jelas. Jadi kondisinya seperti itu, dan kita mesti tahu bahwa ini bukan organisasi biasa. Kalau organisasi biasa kan lain cerita, tapi kalau ini kan dasarnya undang-undang. Kemudian dikatakan bahwa Kadin itu lembaga negara loh, lembaga negara independen yang diperluas, katakan seperti itu. Sehingga artinya kita menjalankan ketentuan undang-undang sebetulnya untuk terus serta mensejahterakan masyarakat, kemudian mengatur semuanya. Jadi niatnya tentunya harus baik semua dari kita. Jadi jangan kebiasaan kita di organisasi-organisasi sebelumnya kemudian kita bawa. Kadin beda. Jadi harus kita jalankan dengan penuh kehati-hatian juga. Dan ada ciri khas juga di Kadin ya, langsung selesai masalah itu gitu Prof. Iya, jadi ya tentunya lebih cepat lebih baik ya semuanya ya. Tapi tentunya kita jangan melakukan pelanggaran hukum lah. Saya sih mengingatkan setiap kali, tegak lurus lah. Kita aturannya bilang apa ya kita ikutin aja. Tapi akan berakhir di meja hijau nggak sih Prof ini? Belum tahu. Semua tergantung daripada para pihak etikatnya seperti apa. Karena sebaik-baiknya orang juga kalau misalnya dizolimi terus-terusan, bisa jadi kan kita ibaratnya semut diinjak aja ngelawan, apalagi orang. Gitu. Ya. Ada yang mau Prof sampaikan untuk para anggota Kadin dan masyarakat yang menunggu dan penasaran sebenarnya kemarin yang di depan Pak Bahlil itu ngomong apa sih kan gitu. Silakan. Iya. Baik, buat teman-teman semua, tentunya kita semua bersaudara, kita bersahabat. Harapannya tentunya nafas dan keinginan kita sejak awal mengabdi kepada organisasi pengusaha, dalam hal ini jenjang tertinggi adalah di Kadin. Karena Kadin ini membawahi semua organisasi pengusaha dan semua para pelaku usaha. Tentunya kalau kita ribut-ribut, kapan kita mengabdinya? Karena intinya kita ingin berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Kita tahu kita negara hukum, dan untuk merealisasikan kesejahteraan bagi masyarakat banyak, tentunya hukum harus sebagai panglima, hukum harus mengatur, hukum harus sebagai sarana. Itu semua sehingga bisa semuanya berjalan dengan baik dan apa yang diharapkan bisa tercapai. Kalau masalah apa yang diputuskan kemarin itu oleh Pak Bahlil, saya yakin, saya kenal baik juga dengan Pak Bahlil, bahwa niatnya pasti baik. Ya, kalau masalah mungkin ada perbedaan pendapat, saya kira hal yang biasa, tapi kalau misalnya perbedaan pendapatnya ini didasarkan oleh peraturan perundang-undangan, kemudian kita sepakat tetap untuk menabrak, saya kira itu suatu hal yang memberikan catatan buruk bagi kita. Karena buat saya, tidak ada kata yes untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Demikian. Dan anggaran dasar adalah marwah dari organisasi. Setuju, betul. Ya. Terima kasih Prof waktunya. Terima kasih. Mohon maaf saya datang telat tadi. Saya ribut sama baju coklat gitu. Terima kasih Prof. Terima kasih. Sampai jumpa.